sudah ada partai yang mendeklarasikan orang untuk menjadi calon presiden. Memang itu hanya mencalonkan ya, nanti kalau sudah disahkan oleh KPU itu menjadi calon presiden begitu ya. Saya tidak tahu berapa nanti ya akhirnya yang menjadi calon presiden itu, atau calon legislatif atau calon pejabat daerah gitu ya, atau kepala daerah ya. Tentu saja kalau calonnya dua atau lebih itu ya, kita kan punya calon sendiri, misalnya ABCD. Nah, ABCD itu pilihan kita kan tidak mungkin memilih empat-empatnya, kita hanya memilih satu ya di antara empat itu. Misalnya kita milih A, tapi ketika kita milih A dan ternyata yang kepilih banyak itu, yang jadi itu adalah yang D, terus bagaimana? Ya kita tidak mungkin mempertahankan wong saya dulu milih A ya berarti ya saya A, kalau yang terpilih menjadi presiden D ya berarti saya tidak akan mengakui gitu. Enggak begitu ya, prinsip demokrasi enggak begitu. Tetapi pilihan kita tidak menang, ya kita gabung pada yang terbanyak itu. Kalau yang terpilih D ya berarti saya akan mendukung D itu gitu, karena pilihan saya yang A itu ternyata pemilihnya tidak banyak atau kalah banyak dari D gitu, sehingga saya bergabung ikut mendukung D itu yang nantinya disahkan oleh KPU menjadi presiden atau kepala daerah begitu ya. Jadi kita tetap punya pilihan, tapi apabila pilihan kita kalah ya kita harus gabung ke yang menang itu, atau yang dipilih oleh sebagian besar, atau yang paling banyak itu ya. Itu pilihannya. Lah, hal semacam itu sebenarnya saya sudah terlatih dari kegerejaan ya. Nah, gereja yang saya ikuti itu adalah gereja yang menganut pemerintahan kongregasional. Memang ada gereja yang pertama monarkial, kemudian ada gereja yang episkopal, kemudian ada gereja yang presbiterial, kemudian yang keempat itu ada gereja yang kongregasional, dan saya mengikuti yang kongregasional itu ya. Kalau monarkial itu raja sekaligus menjadi pemimpin gereja gitu ya. Terus kalau episkopal itu adalah gereja yang dipimpin oleh uskup ya, uskup yang tertinggi itu uskup. Terus presbiterial itu adalah gereja yang kekuasaannya di tangan presbiter atau istilahnya majelis begitu ya. Itu disebut presbiterial. Tapi saya mengikuti pemerintahan kongregasional, di mana penguasa tertinggi itu adalah umat itu ya, kongres itu umat Tuhan gitu. Lah, pendeta dengan umat itu ya suaranya sama, hanya satu gitu ya. Lah, dasarnya apa? Dasarnya adalah orang yang ke gereja itu kan orang Kristen. Lah, orang Kristen itu orang percaya Yesus, dan orang yang percaya Yesus itu adalah orang yang diberi Roh Kudus gitu. Jadi umat itu semuanya juga orang-orang yang ditempati Roh Kudus di dalam hatinya. Pendeta juga dengan demikian ya sama, sejajar, sederajat gitu, karena semuanya sama-sama memiliki Roh Kudus begitu.
Lah sehingga gereja itu dalam gereja kongregasional itu kalau misalnya memilih gembala sidang gitu ya, kan gembala sidangnya satu, terus diadakan pemilihan mau dipanggil ya, misalnya gereja itu kosong ya, terus akan memanggil gembala sidang. Lah calon gembala sidang itu diminta berkhotbah dulu atau hidup situ, kemudian diadakan pemilihan oleh umat itu. Lah misalnya umatnya 100, terus yang 80 itu mengatakan tidak setuju, sedangkan yang 20 itu setuju. Lah tentu saja yang dipilih ya tidak setujunya itu, berarti orang tersebut atau gembala tersebut tidak menjadi gembala sidang, karena 80 orang tidak setuju ya, 80 dari 100 itu tidak setuju. Tapi bisa jadi sebaliknya ya, kalau 80 itu setuju, terus 20 itu tidak setuju, maka orang itu akan dipanggil menjadi gembala sidang di gereja tersebut, begitu. Karena kami di gereja sudah terbiasa seperti itu, maka dalam bernegara juga saya tidak heran ya, tidak kaget kalau misalnya pemilihan presiden ada 2 calon, terus saya memilih yang A, tapi ternyata yang terpilih adalah yang B, karena B lebih banyak pemilihnya, ya saya harus membatalkan keinginan saya itu, saya harus bergabung untuk mendukung yang B, begitu. Pemilu kita memang masih tahun 2024, tetapi sekarang kan sudah ada yang mendeklarasikan bakal calon, dan KPU juga belum menetapkan. Nanti ada waktunya sesuai tahapan dari KPU untuk penetapan calon, begitu ya. Terus nanti dari calon itu yang ditetapkan KPU itu mengikuti pemilu dan kita memilih siapa, begitu. Lah kalau pilihan saya ternyata tidak menjadi presiden, ya nggak apa-apa, bagi saya tidak apa-apa. Saya harus mendukung orang yang dipilih sebagian besar atau suara terbanyak dari rakyat itu. Tidak boleh saya itu kemudian saya dulu tidak memilih dia, terus saya akan tetap tidak mengakui dia, ya nggak boleh begitu ya. Ya semoga nanti keadaan negara kita tetap baik ya, dalam negara kita tetap aman, tetap baik keadaannya, dan kita bisa tenang dan tentram gitu ya, gitu. Dan pemerintahan yang siapapun yang terpilih oleh rakyat itu yang kita dukung, dan saya akan tetap mendoakan ya, mendoakan orang yang dipilih tersebut. Sebab di dalam Roma pasal 13 mengatakan bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan, gitu. Semuanya berasal dari Tuhan. Artinya bahwa semua itu dalam kendali Tuhan. Kalau pilihan saya tidak terpilih, ya itu dalam kendali Tuhan juga, gitu ya. Jadi Tuhan menghendaki pemimpin tersebut, gitu. Kita harus dukung, kita harus doakan, bukan menjelek-jelekan, bukan merendahkan, enggak ya. Kita harus ikut ambil bagian dalam perbaikan bangsa dan negara ini. Begitu yang dapat saya sampaikan ya. Oke, Tuhan berkati ya. Terima kasih banyak ya.